Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan ulasan mengenai buku yang saya baca, yaitu Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar Kehidupan. Buku ini ditulis oleh Dr. Ahmad Jutnika Nur Ihsan MPD, yaitu salah satu seorang dosen di Universitas Pendidikan Indonesia jurusan Psikologi, Pendidikan, dan Bimbingan. Jabatan akademik yang dipegangnya adalah sebagai lektor kepala dan jabatan strukturalnya sebagai ketua program studi Psikologi Universitas Pendidikan Indonesia. Selain itu, beliau juga mengajar di program Pascasarjana UPI dalam mata kuliah teori kepribadian, seminar bimbingan dan konseling, serta psikologi konseling. Kemudian, selain itu juga di Universitas Pendidikan Indonesia, beliau adalah seorang dosen Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung, seorang dosen Sekolah Komandan Angkatan Udara, dosen Akta 4 Kepolisian, dan dosen konsultan pendidikan di Pusat Pendidikan Keahlian Teknik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Departemen Pekerjaan Umum. Seiring dengan pesatnya pembangunan dan kesamaan kesempatan bagi setiap orang membuat seseorang memiliki masalah yang kompleks. Secara umum, masalah-masalah tersebut tidak dapat diatasi sendiri. Untuk itu diperlukan bimbingan untuk mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Bimbingan dan konseling bersifat edukatif, pengembangan, dan outreach yang mengarah pada pembentukan jati diri seseorang. Dorongan akan bimbingan dan konseling sangat dipengaruhi oleh faktor filosofis, psikologis, sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, demokratisasi dalam pendidikan, serta perluasan program pendidikan. Buku yang ada dalam genggaman tangan ini mencoba menjelaskan pentingnya bimbingan dan konseling sebagai uraikan secara gelombang agar pembaca mengenal berbagai jenis bimbingan. Alasan diperlukannya bimbingan di perguruan tinggi karena banyaknya permasalahan yang dihadapi para mahasiswa, khususnya dan masyarakat umumnya. Tujuan dari bimbingan dan konseling diuraikan pula dalam buku ini. Buku ini dilengkapi pula dengan berbagai penjelasan lain, diantaranya konsep bimbingan dan konseling, bimbingan di perguruan tinggi, pengertian dan landasan filosofi, bimbingan dan konseling di sekolah dasar, mutu dan produk layanan konseling, peran bimbingan dan konseling, strategi dan intervensi konseling, konseling keluarga, juga konseling terapeutik atau penyembuhan. Buku ini ditulis secara sistematis guna mempermudah pembaca memahami isi buku. Buku ini perlu dibaca agar berbagai kalangan karena bimbingan dan konseling merupakan sesuatu hal yang diperlukan, terlepas dari bimbingan akademis ataupun bimbingan keluarga. Penerbitan buku ini selain diarahkan sebagai sumber bacaan bagi para mahasiswa yang berkecimpung dalam bidang psikologi ataupun pendidikan, juga bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai bimbingan dan konseling dalam berbagai latar kehidupan. Buku ini terdiri dari 11 bab, bisa dilihat pada daftar isi buku di atas, di mana bab 1 ini berisi pendahuluan, yaitu latar belakang diperlukannya bimbingan dan konseling, latar belakang diperlukannya layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Amerika Serikat yang dimulai pada tahun 1898 sampai dengan 1907 oleh Jesse Vedapis, yaitu seorang konselor sekolah menengah di Detroit. Kemudian untuk sejarah perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, yaitu dimulai pada awal tahun 1960, yaitu dilakukan di beberapa sekolah dan dilaksanakan program bimbingan yang terbatas pada bimbingan akademis. Pada tahun 1964 lahirlah kurikulum SMA Gaya Baru dengan keharusan melaksanakan program bimbingan dan penyuluhan. Kemudian pada bab 2 ini, yaitu konsep bimbingan dan konseling, berisi konsep bimbingan berupa pengertian bimbingan, tujuan bimbingan, fungsi bimbingan, dan prinsip bimbingan. Kemudian terdapat konsep konseling, di mana konsep konseling ini berisi pengertian konseling, tujuan konseling, dan prinsip konseling. Pada bab 3, yaitu ragam bimbingan, terdapat ragam bimbingan menurut masalah yang terdiri atas bimbingan akademik, bimbingan sosial pribadi, bimbingan karir, dan bimbingan keluarga. Kemudian ragam layanan bimbingan terdapat layanan pengumpulan data, layanan informasi, layanan penempatan, layanan konseling, layanan referral, dan layanan evaluasi dan tindak lanjut. Kemudian ragam pendekatan bimbingan terdapat pendekatan krisis, pendekatan remedial, pendekatan preventif, dan pendekatan perkembangan.
Kemudian ragam teknik bimbingan, yaitu terdapat konseling, nasihat, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok, serta belajar bernuansa bimbingan. Pada bab 4, yaitu bimbingan di perguruan tinggi, terdapat alasan diperlukannya bimbingan di perguruan tinggi, problema mahasiswa, kemudian terdapat pengertian, fungsi, dan tujuan bimbingan mahasiswa, kemudian terdapat syarat-syarat menjadi pembimbing, rasio pembimbing dengan mahasiswa, tugas serta kewajiban tim bimbingan dan konseling serta dosen pembimbing akademik. Kemudian terdapat ruang lingkup bimbingan mahasiswa, di mana bimbingan akademik, bimbingan pengembangan sikap dan tanggung jawab profesional, bimbingan penyesuaian sosial dan pribadi. Kemudian terdapat prosedur bimbingan mahasiswa melalui tahap-tahap bimbingan, mekanisme layanan bimbingan, dan teknik-teknik bimbingan. Kemudian juga terdapat pemantauan dan pelaporan bimbingan mahasiswa. Kemudian pada bab 5 ini, yaitu bimbingan komprehensif, di mana bimbingan komprehensif ini adalah model bimbingan dan konseling di sekolah lanjutan. Terdapat pengertian dan landasan filosofis, visi dan misi bimbingan, kemudian kebutuhan siswa, tujuan bimbingan, beserta bidang isi bimbingan yang terdiri atas layanan dasar bimbingan, layanan responsif, layanan perencanaan individual, dukungan sistem, serta orang yang terlibat dalam program bimbingan. Kemudian terdapat juga fasilitas yang diperlukan, serta implementasi program bimbingan. Pada bab 6, yaitu bimbingan dan konseling di sekolah dasar, biasanya anak sekolah dasar lebih banyak membahas di mana karakteristik siswa sekolah dasar, bidang-bidang bimbingan dan konseling di sekolah dasar, dan jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Bab 7, yaitu konsep dasar mutu serta sistem manajemen layanan bimbingan dan konseling, yaitu terdapat mutu layanan bimbingan dan konseling yang terdiri atas mutu proses dan mutu produk. Kemudian terdapat sistem manajemen layanan bimbingan dan konseling yang mana terdiri dari perencanaan serta perorganisasian program layanan bimbingan dan konseling, pengarahan kegiatan bimbingan dan konseling, supervisi kegiatan bimbingan, dan penilaian program layanan bimbingan. Kemudian pada bab 8, yaitu konsep serta peran bimbingan dan konseling di dalam proses belajar mengajar yang bermakna di perguruan tinggi. Terdapat konsep serta perannya, yaitu peran bimbingan dalam kegiatan belajar mengajar siswa, peran dan bimbingan dalam kegiatan belajar mengajar mahasiswa, peran bimbingan dalam interaksi dosen mahasiswa dalam proses belajar mengajar, serta peran bimbingan dalam interaksi manusiawi. Kemudian pada bab 9, yaitu strategi dan intervensi konseling, di mana terdapat konseling sebagai profesi bantuan, hubungan bantuan dan konseling, attending terhadap klien, pemahaman pola-pola komunikasi, pengelolaan kegiatan konseling, responding terhadap isi kognitif, responding terhadap isi afektif, membedakan pesan kognitif dan afektif, konseptualisasi atau perumusan masalah dan menyusun tujuan, penyeleksian strategi dan intervensi, serta penggunaan intervensi konseling dan penerimaan penggunaan supervisi. Kemudian pada bab 10, yaitu konseling keluarga, berisi perspektif perkembangan keluarga, di mana terdapat kerangka berpikir tentang keluarga, perkembangan keluarga, serta keluarga sebagai sistem psikososial. Kemudian yang kedua, yaitu terdapat landasan-landasan sejarah dan praktik kontemporer konseling keluarga, di mana terdapat sejarah dan perkembangan konseling keluarga, pendekatan psikodinamik dalam teori dan praktik, pendekatan eksperiensial atau humanistik, pendekatan Bowen, dan pendekatan struktural. Terdapat juga pendekatan strategis atau komunikasi, pendekatan behavioral, dan bentuk-bentuk lain dari intervensi terapeutik. Kemudian pada bab 11 terdapat konseling traumatik, di mana berisi konsep dasar konseling traumatik, keterampilan dalam konseling traumatik, yang berisi pandangan yang realistik, orientasi yang holistik, fleksibilitas, serta keseimbangan antara empati dan ketegasan. Terima kasih, sekian ulasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai berjumpa lagi.